Marilah kita bersama-sama menyongsong, meneladani, kemudian melakukan kegiatan di bulan Ramadan ini dengan semangat, bukan hanya sendiri, namun sekeluarga. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Kita ketika membuka lembaran-lembaran sejarah, ketika kita menelaah secara lebih mendetail sejarah umat ini dari masa ke masa, tidak pernah terlintas suatu peradaban besar manapun tanpa adanya unsur-unsur kecil yang menjaminnya. Apa itu unsur terkecil dalam sebuah peradaban? Adalah keluarga. Tak terkecuali peradaban Islam. Dia maju dan besar juga berunsurkan oleh keluarga-keluarga yang baik. Jika terakumulasi keluarga-keluarga kecil yang baik-baik dengan keluarga yang baik, maka niscaya lingkungan akan baik. Demikian juga jika lingkungan yang baik akan menjadikan sesuatu bangsa dan negara yang baik juga. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, memang kita saat ini dihadapkan oleh kompleksnya tantangan. Kita dihadapkan oleh kompleksnya hegemoni peradaban lain selain Islam kepada kita saat ini. Peradaban Barat membanjiri peradaban kita. Bagaimana tidak? Institusi keluarga di mana Islam menjadi pusatnya atau menjadi kekuatan Islam, kemudian ingin dihancurkan, ingin diluntuh lantakkan dengan budaya-budaya yang datang dari Barat. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, betapa tidak dahulu sesuatu yang kemudian kita anggap hal yang tabu saat ini sudah biasa-biasa saja. Lihatlah di sana, di Barat sana, kebudayaan Barat sana yang anti-Islam. Mereka kemudian sudah menawarkan hubungan keluarga yang berbeda sama sekali dengan kita, yakni keluarga yang Islam. Menikah boleh saja menikah dengan siapapun. Menikah tidak harus sesama muslim. Menikah tidak harus yang satu agama. Menikah tidak harus yang sama jenis kelaminnya. Menikah tidak harus yang sama dengan manusia. Bahkan menikah mereka membolehkan dengan hewan ataupun binatang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Ramadan ini kita nampaknya sebagai sebuah keluarga telah lama meninggalkan keluarga kita. Seorang ayah yang kemudian bekerja membanting tulang untuk mencari penghidupan, untuk mencari nafkah, untuk mencari rizki Allah di mana-mana. Kemudian dia sangat sibuk. Ayah meninggalkan rumah di pagi hari, pulang di malam hari. Dia sibuk mencari nafkah, mengurusi bisnisnya, mengurusi karirnya, sehingga kadang-kadang terlalu sibuk untuk waktu bersama keluarga. Oleh sebab itu tidak ada salahnya bagi ayah-ayah yang saat ini selalu sibuk dengan urusan bisnisnya, meluangkan waktunya sebentar saja. Sebulan ini kita kemudian berada di tengah-tengah anak dan istri kita. Seorang istri misalnya juga sama. Dia dalam keadaan yang sibuk selalu mengurusi rumah tangga, mengurusi pekerjaan rumah yang tiada habisnya,
masak, mencuci, dan lain sebagainya. Tanpa terasa, dia lupa mengurusi anaknya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya juga bagi seorang ibu atau istri saat ini, di kesempatan Ramadan ini, kemudian dia lebih dekat kepada anaknya, menyimak bacaan ayat suci anaknya, menyimak bacaan hafalan doa-doa anaknya. Kemudian juga seorang anak yang meninggalkan jauh dari keluarganya juga kadang-kadang lupa dengan keluarganya. Jangankan hanya untuk menelpon saja, kadang-kadang dia lupa. Jangankan untuk menanya bagaimana kabar ibu dan bapaknya. Kesempatan Ramadan inilah kemudian kita bagi seorang anak kemudian hendaknya menyambung, lebih mempererat lagi hubungan kita dengan keluarga kita. Intinya adalah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, intinya adalah kesempatan Ramadan adalah momen untuk kita berbuat baik sebaik-baiknya. Fadilah Ramadan banyak sekali di mana-mana. Ada puasa, ada qiyamul lail, ada kemudian bersedekah, ada kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Fadilah bulan suci Ramadan. Namun jangan lupa, fadilah itu bukanlah untuk diri kita pribadi. Fadilah itu bukanlah ditujukan untuk diri kita pribadi saja, tidak. Namun dalam perintah yang lebih umum, seorang muslim hendaknya menghiraukan lingkungan di sekitarnya, dan yang paling dekat dengan kita adalah lingkungan keluarga kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama menyongsong, meneladani, kemudian melakukan kegiatan di bulan Ramadan ini dengan semangat, bukan hanya sendiri, namun sekeluarga. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Pesan dari Allah ini jelas, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga keluarga kita yang kita jaga untuk terhindar dari api neraka. Dan akhirnya, marilah sama-sama kita membangun sebuah keluarga dalam momen Ramadan ini, keluarga yang bervisi surga, keluarga yang kemudian tidak sendirian kita masuk surga, tetapi kita bisa masuk surga, menggapai ridho Allah bersama-sama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama anak cucu kita. Dan akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankan amalan-amalan di bulan puasa. Semoga kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.